Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, seperti yang sudah dikonfirmasi oleh Piupis kemarin, bahwa chapter 1115 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan. Artinya, di minggu ini, kita akan mendapatkan spoiler untuk chapter 1115. Bukan hanya itu saja, Piupis juga memberikan informasi tambahan bahwa setelah chapter 1115 rilis, tidak ada break alias libur untuk chapter 1116 ke depannya. Di sisi lain, salah satu leaker Reddit yaitu Franklin Nebula juga memberikan prediksi yang sangat menarik untuk chapter 1115. Ya, menurutnya chapter 1115 akan banyak mengungkap banyak hal yang berkaitan tentang masa abad kekosongan dan sejarah awal mula dimulainya pertempuran besar yang terjadi antara kerajaan kuno melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu atau yang sekarang kita kenal sebagai pemerintah dunia. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan bocoran chapter 1115 yang telah diberikan oleh Franklin Nebula. One Piece chapter 1115 kali ini mendapatkan judul Original Shape atau bentuk asli. Nah, kemungkinan besar judul chapter kali ini akan merujuk pada bentuk awal dunia One Piece yang mengalami perubahan besar setelah 20 aliansi kerajaan yang bersatu berhasil memenangkan pertempuran melawan kerajaan kuno. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya, di mana kali ini Dr. Vegapunk masih melanjutkan isi pesan siarannya yang mengatakan bahwa Joy Boy adalah bajak laut pertama yang tercatat dalam sejarah. Nah, dalam pesan siarannya tersebut, Dr. Vegapunk menjelaskan bagaimana awal mula terjadinya konflik yang menghancurkan kerajaan kuno. Ya, lebih tepatnya 900 tahun yang lalu, Joy Boy dikenal sebagai seorang penjelajah yang memiliki jiwa kebebasan dan akan melakukan apapun yang dia mau. Dan saat itu, Joy Boy memiliki misi untuk menemukan sumber daya baru yang dapat digunakan oleh kerajaan kuno sebagai energi keseharian mereka. Dr. Vegapunk juga menjelaskan bahwa saat pertama kalinya Joy Boy melakukan penjelajahan, dunia saat itu sangat berbeda dengan sekarang. Karena ketika itu, di dunia ini tidak ada yang namanya Campbell dan lautan Greenland. Hanya terdapat beberapa pulau besar, di mana pulau tersebut memiliki medan magnet yang sangat kuat dan sepenuhnya berada di atas permukaan air laut yang dipisahkan oleh Redland. Meskipun Dr. Vegapunk tidak mengetahui pasti di mana letak kerajaan kuno ini, namun Dr. Vegapunk beranggapan bahwa kerajaan kuno berada di atas Redland. Nah, salah satu isu utama dunia saat itu adalah banyaknya kerajaan yang selalu melakukan perbudakan dan eksploitasi terhadap orang-orang. Bahkan, para raja-raja ketika itu pun sering memperjualbelikan budak mereka. Itu sebabnya karena Joy Boy tidak tahan lagi dengan perlakuan semacam itu, Joy Boy kemudian membebaskan mereka dan mengirim mereka ke kerajaannya. Sehingga mereka pun bisa diperlakukan dengan layak dan terbebas dari perbudakan. Namun sayangnya apa yang dilakukan oleh Joy Boy ini membuat kerajaan kuno harus menebus kesalahannya karena membuat hubungan mereka dengan kerajaan lainnya semakin tidak bersahabat. Hingga pada akhirnya suatu ketika Joy Boy datang dengan sebuah benda yang memiliki energi yang tidak terbatas, energi yang dikatakan lebih besar dari apapun yang pernah diciptakan oleh peradaban ketika itu. Namun, sayangnya Dr. Vegapunk tidak mengetahui pasti apa energi yang ditemukan oleh Joy Boy ketika itu. Tetapi, Dr. Vegapunk memiliki sebuah hipotesa yang mengarah pada alasan utama untuk menghidupkan kembali senjata kuno, di mana hal inilah yang akan mengakibatkan dunia tenggelam. Nah, maka dari itu, Dr. Vegapunk memang sengaja menciptakan siaran ini agar bisa membenarkan kepada dunia bahwa Dr. Vegapunk hanya menginginkan sebuah perdamaian dengan semua penemuan-penemuan yang telah dia ciptakan sejauh ini. Dan hal ini jugalah yang menjadi alasan kenapa Dr. Vegapunk sangat tertarik dengan energi yang ditemukan oleh Joy Boy di masa lalu. Karena menurutnya, dengan energi yang tidak terbatas tersebut, Dr. Vegapunk mampu menciptakan sebuah kekuatan nyata untuk menghilangkan perpecahan dunia di masa depan.
Nah, saat Dr. Vegapunk menjelaskan hal ini, kita pun diperlihatkan pergerakan dari robot kuno yang mulai mengarah ke timur pantai Pulau Egghead. Di momen ini juga, robot kuno mulai menyerang para angkatan laut dan mulai mencari keberadaan detak jantung Joy Boy. Sementara itu di sisi lain, kita pun diperlihatkan Luffy, Dory, dan juga Brogy yang masih direpotkan oleh Gorosei Warkuri dan juga Gorosei Jupiter. Ya, mereka berdua benar-benar tidak memberikan kesempatan pada Luffy untuk kabur. Di sisi lain, di belakang Lapfest, kelompok dari Nami yang telah menyiapkan kapal Tosensani akhirnya mulai melakukan pergerakan dengan menciptakan sebuah awan untuk menjadi penopang bagi kapal Tosensani. Namun, lagi-lagi, pelarian dari kelompok Nami ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Ya, di momen ini, Nami dan yang lainnya harus dikejutkan dengan kemunculan Gorosei Mars. Nah, Gorosei Mars yang berubah ke bentuk Zoannya tanpa basa-basi langsung menyerang dengan semburan api tepat mengarah ke kapal Tosensani. Namun beruntung, tiba-tiba dari arah belakang, Zoro dan Jinbe datang tepat waktu dan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Jinbe melindungi Nami dan Robin, sementara Zoro berhasil menebas api dari serangan Gorosei Mars. Lalu kemudian di akhir chapter, kita pun diperlihatkan kembali robot kuno yang telah tiba di sisi timur Pulau Egghead. Nah, di sini Gorosei Nuzuro yang mengetahui bahwa robot kuno mulai bangkit kembali, kemudian memberitahu pada Gorosei yang lainnya tentang hal ini. Jelas hal ini pun membuat para Gorosei terkejut dan tidak menyangka bahwa kejadian 200 tahun yang lalu akan terulang kembali. Dan di saat yang bersamaan, chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan penjelasan Dr. Vegapunk yang mengatakan bahwa kenaikan air laut sebenarnya disebabkan oleh senjata yang membutuhkan sumber energi besar yang ditemukan pada masa 900 tahun yang lalu oleh Joy Boy, di mana senjata tersebut bernama senjata kuno Uranus. Dr. Vegapunk juga mengungkap bahwa dia memiliki agen rahasia di pemerintah dunia yang bernama Stasi, di mana Stasi ini telah membantunya untuk mengumpulkan bukti tersebut. Bahkan berkat Stasi, Dr. Vegapunk mengetahui fakta yang akan membuat dunia One Piece semakin berguncang, di mana dia menemukan kebenaran tentang sang penguasa pemerintah dunia yang memang telah menduduki singgasana kosong. Dan penguasa tahta kosong tersebut adalah seseorang yang hidup 900 tahun yang lalu. Nah, itu tadi merupakan prediksi spoiler manga One Piece chapter 1115 yang telah diberikan oleh Freaky Nebula. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.